Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku yang dirahmati Allah di ruang renungan ini, tempat di mana kita menenangkan hati, menundukkan ego, dan kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Saudaraku, pernahkah engkau berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan bunyi napasmu sendiri, tarikan halus yang masuk ke dada, dan hembusan lembut yang keluar dari bibirmu? Setiap itu terjadi, sejatinya engkau sedang menyaksikan tanda kehidupan dari Allah. Bukan paru-parumu yang membuatmu hidup, bukan jantungmu yang membuatmu sadar, tapi roh dari Allah lah yang memberi hidup kepada jasadmu yang lemah. Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr, Mas, don't sebenarnya. Berbagian satu makna roh menurut Al-Quran. Roh adalah misteri yang hanya Allah mengetahuinya. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat roh, maka Allah menurunkan ayat, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Qisas Al-Isra Mabin, Onan Fiber. Ayat ini menunjukkan bahwa roh adalah rahasia agung, bagian dari urusan Allah yang tidak dapat diungkap sepenuhnya oleh akal manusia. Namun kita diberi tanda bahwa roh adalah tiupan kehidupan, sesuatu yang membuat tanah menjadi manusia, yang mati menjadi hidup. Bagian 2, napas, jembatan antara roh dan jasad. Saudaraku, nafasmu adalah bukti bahwa roh masih berada dalam tubuhmu. Ketika roh meninggalkan jasad, maka napas pun berhenti. Rasulullah bersabda, sesungguhnya roh itu ditiupkan ke dalam janin pada umur 4 bulan. Lalu malaikat menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Ihar Bukhari dan Muslim. Setiap napas adalah amanah, bukan jaminan. Kita tidak tahu berapa banyak napas yang tersisa. Bisa jadi napas yang sedang kau hembuskan sekarang adalah napas terakhirmu di dunia. Maka jagalah setiap tarikan napas dengan zikir. Sebutlah nama Allah dalam diam, karena sesungguhnya setiap napas yang tidak diiringi ingat kepada Allah adalah napas yang hilang tanpa berkah. Ya, bagian 3, renungan tentang kematian dan kembalinya roh. Ketika ajal tiba, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut roh manusia. Dan saat itu, tidak ada satupun napas yang bisa ditarik lagi. Firman Allah, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Wais Az-Zumar 39:42. Lihatlah, bahkan saat engkau tertidur, rohmu dipegang oleh Allah. Jika Dia menghendaki, engkau akan bangun kembali. Namun jika tidak, engkau tidak akan pernah membuka matamu lagi di dunia ini. Maka betapa berharganya setiap helaan napas yang Allah masih izinkan. Gunakanlah untuk beribadah, bersyukur, dan memperbaiki hati. Sebab ketika roh itu dipanggil kembali, semuanya akan berhenti kecuali amal. Balik bagian 4, makna rohku dalam ayat Allah. Ketika Allah berkata, aku tiupkan ke dalamnya rohku, itu bukan berarti roh manusia adalah bagian dari zat Allah. Namun itu adalah ungkapan kemuliaan. Sebagaimana Allah juga menyebut, rumahku, Baitullah, untuk Ka'bah. Para ulama menafsirkan bahwa roh disebut rohku karena Allah ingin menegaskan, roh ini berasal dari perintahku, diciptakan olehku, dan hanya akan kembali kepadaku. Maka sesungguhnya, setiap hembusan napas yang kita rasakan adalah pinjaman dari Allah. Dan suatu saat pinjaman itu akan diminta kembali. Bagian 5, renungan dan doa penutup. Saudaraku, ketika engkau letih dengan dunia, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan sadari bahwa udara yang masuk ke dadamu adalah izin dari Allah. Berzikirlah dalam setiap helaan napas. Jawabkan dalam hati, Allah, Allah, hingga hatimu tenang dan ruhmu kembali damai. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ketika nanti napasmu yang terakhir keluar dari tubuhmu, semoga engkau menghembuskannya dengan menyebut namanya, sebagaimana engkau hidup dengan mengingatnya. Doa, ya Allah, engkaulah yang meniupkan roh ke dalam tubuhku. Engkaulah yang memberi napas untuk hidupku. Maka jadikanlah setiap helaan napasku sebagai zikir kepadamu. Dan wafatkanlah aku dalam keadaan beriman, penuh cinta kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.